Update kembali informasi dari Anda di Gedung Kejaksaan Agung terkait pemeriksaan terhadap Febri Ardiansyah. Kita nanti akan kembali ke Anda. Terima kasih, Sela, selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, untuk membahas dari proses pemeriksaan ex-Jampitsus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Febri Ardiansyah, kita akan membahasnya sudah bergabung bersama NTV Tonight, yaitu Yudi Purnomo Harahap selaku mantan penyidik KPK. Selamat malam Mas Yudi. Halo, malam Mbak. Malam Mas Yudi. Mas Yudi, kita sama-sama mengawal dari proses pemeriksaan ex-Jampitsus yang dilakukan pemeriksaan dari siang tadi hingga malam hari ini belum juga selesai. Catatan Anda terhadap proses pemeriksaan ini seperti apa? Mas Yudi, silakan. Ya, saya pikir ini adalah momentum yang tepat ya. Kalau di KPK istilahnya Jumat Keramat untuk kemudian dilakukan penahanan kepada Febri Ardiansyah ya, mantan Jampitsus, karena bagi saya masyarakat sudah menunggu terlalu lama kapan akan dilakukan penahanan. Sebab tersangka yang satu ya, selain sudah tetapkan sebagai tersangka juga sudah dilakukan penahanan. Hal ini penting untuk menjaga independensi dan kemudian citra baik dari kejaksaan di mata masyarakat, bahwa mereka ketika menerima pelimpahan penyidikan dari kepolisian untuk menyidik kembali kasus ini, itu bukan dipersepsikan jeruk makan jeruk ya, tapi melakukannya secara independen. Dan independen itu kan bukan artinya dengan gimmick-gimmick saja ya. Tim 9 tentu kita percaya mengenai integritas, latar belakang dan rekam jejak mereka sudah qualified lah dalam pembahasan korupsi dari sisi pengalaman dan juga rekam jejak, ketika mereka sebagian besar adalah pernah di KPK. Namun tentu kita butuh bukti-bukti yang nyata dan konkret ya. Apalagi dalam beberapa kejadian sebelumnya kita melihat ya bagaimana terjadi semacam hal-hal yang seperti pengistimewaan ya, misalnya terkait dengan konversi pers ya penasihat hukum dari Febri ini, di mana dikasih meja, dikasih bangku, seolah difasilitasi gitu ya, seperti anak emas gitu kan. Sementara tersangka yang lain di kasus-kasus yang tangani kejaksaan nggak ada. Kemudian yang paling menarik adalah bahwa bukti-bukti yang sudah sangat kuat, apalagi juga penyidik kejaksaan juga sudah tidak lagi kena alur dari alibi yang dibangun oleh kedua tersangka ini ya, makanya berani menetapkan tersangka. Maka bagi saya penahanan ini merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya penahanan, maka persepsi-persepsi publik bahwa masih ada pakewuh, masih ada pengistimewaan, masih ada istilahnya rasa tempo seliro, itu akan hilang. Karena penahanan ini adalah bukti bahwa tim 9 penyidik dari kejaksaan ini itu bekerja. Begitu, Mbak. Iya, Mas Yudi, tadi Anda katakan bahwa penahanan suatu kepastian. Nah, berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dari proses penggeledahan begitu. Nah, apakah melihat dari proses hari ini, apakah malam ini dapat dinyatakan menurut Mas Yudi bahwa ditetapkan Febri Ardiansyah ini akan ditahan? Ya, kalau saya melihat dari banyaknya barang bukti yang sudah dimiliki, kemudian keberanian untuk menahan tersangka yang satu lagi ya, yang dari pihak non penegak hukum ya, eh, artinya penasehat, dia walaupun posisinya adalah penasehat hukum gitu ya, tetapi kan dia bukan penegak hukum yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani ya. Artinya bagi saya ya, ketika satu sudah ditahan, mengapa satu lagi tidak ditahan? Ya, tentu akan ada upaya untuk melakukan tindakan yang berbeda. Ya, inilah yang dibaca oleh publik. Ingat bahwa kasus ini kan ditangani kejaksaan ini karena adanya pelimpahan dari Polri dari penyidikan ke penyidikan, yang dimana masyarakat sendiri itu tidak setuju gitu ya. Namun akhirnya oke, ditangani oleh kejaksaan, maka kejaksaan harus membuktikan sekali lagi. Karena bagi saya penahanan itu kan sangat penting. Sebab orang ini kan pernah menjadi pejabat eselon 1
ya, yang ditangani juga kasus korupsi gitu kan di Kejaksaan Agung. Jadi, bagi saya haruslah segera dilakukan penahanan. Kemudian, juga tempat penahanan juga, jangan di Kejaksaan Agung ya, karena, dugaan nanti akan ada intervensi, ada orang yang kemudian masih menjadi loyalis ya, dan lain sebagainya, itu, tidak bisa dipungkiri pasti ada. Oleh sebab itu dugaan misalnya akan, dipindahkan ke rutan KPK ya, saran saya juga lebih baiknya di rutan KPK yang lebih steril dan tidak ada, istilahnya tindakan-tindakan lain dari, orang-orang yang loyal dari Febri, ya itu akan sangat-sangat, bagus. Jadi bagi saya, apalagi kita tahu bahwa, salah satu syarat ya, selain syarat objektif dan subjektif yang ada di KUHP baru ini kan, yang paling penting itu adalah, ketika, tidak tersangka tidak memberikan keterangan yang benar gitu kan. Artinya kita bisa melihat bagaimana bantahan-bantahan mereka ya, terkait dengan kasus, ini ya, alibi yang dibangun yang tidak sejalan dengan konstruksi perkara yang sudah, diusut oleh, teman-teman penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan. Artinya ini sudah tidak ada lagi cara untuk kemudian kompromi dengan mereka. Segera saja dilakukan penahanan. Begitu, Mbak. Iya, Mas Yudi, apakah dengan dilimpahkannya penahanan ke rutan KPK, apa ini merupakan suatu langkah adanya tekanan dari publik bahwa publik pun akan menganggap bahwa apabila ditangani oleh KPK ini akan lebih transparan dibanding tadi Mas Yudi sempat mengatakan bahwa adanya perlakuan anak emas begitu? Ya, kalau saya melihat kan taruh di rutan KPK sebagai titipan ya. Bukan artinya, KPK juga ikut dalam, penanganan kasus ini. Namun kalau untuk supervisi, ya saya pikir sudah, ada surat ya, kepada KPK ya kalau saya baca ya untuk melakukan supervisi walaupun tanpa surat itu pun, KPK juga, bisa ya karena memang sudah kewenangan. Tapi bagi saya ini suatu hal yang positif lah. Nah, bagi saya, saat ini sekali lagi ini momentum yang harus ya, dilakukan oleh tim 9 penyidik Kejaksaan Agung untuk segera ya turun, langsung dengan kewenangannya untuk kemudian melakukan, penahanan seperti itu. Masalah nanti kemudian, bahwa nanti kemudian yang bersangkutan itu tidak kooperatif ya, itu bagi saya, adalah suatu hal yang biasa ya, karena tidak semua orang ya, itu mau kemudian, dilakukan penahanan. Tapi bagi saya bisa dibuat berita acara yang terkait dengan penahanan, seperti itu, Iya. penolakan penahanan. Iya, Mas Yudi tadi masih berkaitan dengan ada yang menarik ya Mas Yudi katakan bahwa perlakuan anak emas bahwa seorang pejabat ini, Febri Ardiansyah diperlakukan berbeda. Apakah ini memang pada saat pas pemeriksaan, Febri Ardiansyah pun tidak, terekam oleh awak media secara visual kapan Febri Ardiansyah masuk ke dalam gedung Kejaksaan Agung. Nah, apakah itu bagian dari ketidaktransparanan dan tadi Mas Yudi katakan bahwa adanya perlakuan anak emas. Apakah itu sebenarnya lumrah adanya saksi hal yang serupa dipanggil oleh penyidik KPK bahwa tidak menginginkan adanya sorotan dari media? Bagaimana Mas Yudi? Tidak, makanya itu saya katakan bahwa tindakan-tindakan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan hal yang menjadi pakem ya ataupun SOP, itu bagi saya adalah suatu tindakan yang membuat masyarakat akan marah. Ya, itulah sebabnya maka kita tahu bahwa terakhir penampilan Pak Febri itu kan 2 minggu yang lalu, Jumat tepat ya, Jumat 2 minggu yang lalu, di mana setelah melakukan konferensi pers ya, mengatakan bahwa tidak mundur gitu kan, kemudian juga tidak mengakui mengenai, kepemilikan itu langsung milik dia, hanya rumahnya saja ya, dan lain sebagainya. Ya kemudian kita tahu bahwa mengundurkan diri, ditetapkan sebagai tersangka dan dalam prosesnya, ternyata kan sudah pernah ada pemanggilan sebagai tersangka. Itu juga sama seperti hari ini pemanggilan sebagai tersangka, sebagai saksi hari ini ya, itu kan, tidak diketahui dari mana datangnya, kemudian pulangnya seperti apa. Ya waktu pemeriksaan tersangka sebelumnya kita tahu bagaimana ternyata hanya lawyernya aja yang kelihatan datang, kemudian, ketika lawyernya ketika pemeriksaan selesai, lawyernya malah konversi pers ya tanpa kehadiran yang bersangkutan. Jadi bagi saya tentu ini juga menjadi sesuatu yang menarik ya, bahwa ini juga satu tekanan kepada teman-teman tim 9 untuk kemudian ya, bagi saya sudah tidak ada lagi,
alasan untuk tidak melakukan penahanan. Karena kalau sudah ada ditangkap, apalagi sebelumnya kan kemarin sempat mangkir ya. Artinya saat ini adalah saat yang tepat bahwa ketika ditahan maka yang bersangkutan di bawah dan tanda kutip penguasaan penyidik bisa diperiksa sewaktu-waktu, Ya. kemudian juga yang paling penting bahwa yang bersangkutan ini kan kita tahu tidak mengakui perbuatannya, ya, tidak kooperatif. Jadi itu Ya. merupakan alasan untuk tahan. Makanya nanti kalau misal hari ini dilakukan penahanan, itu harus dibawa ke depan publik sama seperti tersangka lainnya, ya, diborgol, kemudian dikasih rompiping, ditunjukkan pada publik, minimal dari dari gedung menuju ke mobil tahanan. Seperti itu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Mas Yudi. Kita sama-sama Ya. menunggu hasil dari malam hari ini. Mas Yudi katakan tadi malam ini adalah malam yang tepat untuk menentukan apakah ex Jampitsus ini ditahan atau tidak. Baik, terima kasih Yudi Purnomo Harahap selaku mantan penyidik KPK. Kita sama-sama menunggu hasil dari malam hari ini. Baik pemirsa, usai jeda, NTV Tonight akan kembali dengan berita terpilih lainnya. Tetaplah bersama kami.